Belum. Bentar. Kita mulai saja. Sebentar. Laptop lemot. Berapa pas? Muter. Empat, tiga, satu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau selesai sholat subuh itu jam 5 ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa sampai pagi hari ini sebentar lagi itu sudah terbit matahari. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita ada di ayat 92. Kita kemudian akan geser ke ayat 93. Saya baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن
إنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Shadaqallahul Azim. Di ayat 93, ayat 92 Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan Bani Israel bahwa Nabi Musa alaihissalam sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan sesuai bahkan dengan permintaan-permintaan mereka. Tidak saja dibelahnya lautan, tidak saja diturunkannya manna dan salwa, tidak hanya diberikannya mereka permintaan makanan-makanan, bahkan bukti-bukti itu bukti yang mengancam kehidupan mereka. Airnya sungai Nil itu menjadi merah, darah gitu ya, berubah menjadi darah. Kemudian ada kutu, ada katak, ada wabah belalang. Ya, wabah apa saja. Makanya kadang-kadang wabah yang sekarang ya, naik lagi, sudah mau masuk sekolah, naik lagi, nggak jadi. Sampai saya gini, wis anak saya yang kedua itu, Mas, sampean mondok ae piye? Gimana sekolah? Nggak ada pembelajaran, ada pembiasaan. Sehingga pembelajaran pembiasaannya ya tergantung orang tua masing-masing. Wabahnya nggak selesai-selesai. Nah, yang seperti itu sesungguhnya bagian dari tanda kekuasaan Allah itu saja sebenarnya. Bukan sebagai tanda kita untuk adu kepandaian, bukan adu kepintaran. Bahwa di balik peristiwa-peristiwa itu manusia kemudian mendapatkan banyak pelajaran, banyak teori dikembangkan. Oh iya. Tapi yang paling utama bukan itu. Paling utama itu mengenal. Saya coba tampilkan dulu yang selain ini, mengenal siapa di balik alam semesta. Sebentar, saya carikan materi lainnya. Karena di dalam surah Fussilat beberapa kali saya katakan itu, saya sampaikan bukan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan kami di muka bumi. Hingga menjadi jelaslah bagi manusia bahwasannya Al-Quran itu benar gitu.
Khawatirnya kita itu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan ayat-ayatnya di alam semesta, tanda-tanda kekuasaan di alam semesta, khawatirnya itu adalah bagian dari pelajaran Allah Subhanahu wa taala karena kita meninggalkan Al-Qur'an. Di dalam surat yang sama di ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun." Orang-orang kafir itu sudah berkata, janganlah kamu dengar Al-Qur'an, walghaw fihi, dan abaikan apa yang ada di dalamnya. Kalau diterjemah ada yang mengartikan dan buat gaduh, buat hiruk pikuk isi Al-Qur'an itu. La'allakum taghlibun, supaya kalian itu bisa menang. Jadi untuk bisa mendapatkan kehebatan, kemenangan, kita kejar kemajuan misalnya. Kita taklukkan negara-negara lain. Semangatnya itu adalah semangat untuk menang atas negara-negara lain, ya, tapi dengan satu pondasi awal meninggalkan Al-Qur'an itu. Allah Subhanahu wa taala berkata begitu. Nah, kalau sudah ditinggalkan Al-Qur'an, maka Allah menyampaikan apa yang tadi sudah saya sampaikan itu. Kalau bicara ilmu dalam agama Islam itu banyak sekali dalilnya ini. Dalilnya. Wah, sudahlah. Tidak usah diragukan bahwa Islam itu sangat mendorong supaya umatnya itu menguasai ilmu pengetahuan. Tidak perlu diragukan lagi. Tapi pertanyaannya, menguasai ilmu itu untuk apa? Itu yang paling penting. Bagi Allah Subhanahu wa taala, menguasai ilmu itu yang paling penting, bukan untuk unjuk kekuatan. Itu bonus saja. Kalau dengan ilmu itu kita kemudian menjadi orang yang hebat, inovator, ya, itu bonus. Yang paling penting bagi Allah Subhanahu wa taala, ini dalil tentang keutamaan ilmu itu. Wah, banyak sekali, Al-Qur'an, hadis, pernyataan para sahabat. Tapi yang paling penting bagi kita saat ini adalah ini. Perintah membaca itu ya. Nah, itu kan ayat Al-Qur'an, ayat alam semesta itu sama bagi umat Islam itu. Nah, kalau memperhatikan yang kuning saja, maka kita diminta untuk memperhatikan yang hijau. Kalau kita sibuk dengan yang hijau saja, mengabaikan yang kuning, nanti diperintah untuk membaca yang kuning. Dengan melengkapi bacaan kita itu sama kan? Al-Qur'an itu dengan alam semesta, ya, dua-duanya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik Al-Qur'an itu ada yang muhkamat, ada yang ayatnya itu jelas,
Alam semesta juga begitu, hukum-hukum alam semesta itu ada yang jelas hukumnya, aturannya itu jelas, gampang kok, aturannya jelas. Ya. Kalau es dingin, terus kalau panas itu, api itu panas, itu hukum alam semesta yang jelas tuh, yang jelas, yang kayak gitu-gitu jelas. Tapi ada banyak hal-hal yang mutasyabihat, bisa dimaknai macam-macam. Bagaimana tentang perpindahan virus itu, teorinya wakeh, gitu ya. Teorinya banyak. Di kalangan dokter tuh gak sepakat kok. Ada banyak teori. Tapi tidak penting itu. Yang paling penting itu bagi kita saat ini, karena ini sudah kita jalani, ya. Sing belajar Al-Quran juga banyak, yang belajar sains itu juga tidak ada masalah. Nah, yang paling penting itu begini, kita melihat, kita membaca Al-Quran, apakah hanya berhenti membaca? Kita membaca alam semesta, apa berhenti membaca, mendiskusikan, terus lali mburine di baliknya? Itu yang paling penting. Kan banyak ya orang yang fasih membaca Al-Quran, naudzubillah min dzalik, fasih membaca Al-Quran, tapi kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari bacaannya kecuali kehidupan dunia. Saya kira sudah muncul gejala-gejalanya begitu itu. Sudah banyak. Ya. Saya tidak tahu Ustaz Ridwan itu ingat nggak? Saya masih ingat sekali waktu kajiannya salah satu ketua Kop Mubalek dari Surabaya waktu itu ya, di kajian An-Nur, menceritakan mendapatkan pengaduan. Apa pengaduannya? Macam-macam. Pengaduan itu macam-macam. Pengaduan karena mubalek, pengaduan tentang takmir ini ada. Pengaduan tentang mubalek juga banyak. Sampai ada diadukan mubalek itu. Ya. Ada yang mengadukan bahwa di salah satu masjid mubaleknya telepon, Pak, itu 2 hari sebelum Jumatan, besok lusa saya akan khotib di tempat sampean. Oh iya betul jadwalnya sampean, bisa nggak sekarang amplopnya, kan ngono ya. Masih ingat nggak? Oh, iya, iki ruwet ngene iki. Iku bos kelakon nonton iku. Ada. Ya, itu satu. Yang kedua, ada yang datang setelah ngimami, setelah ngisi, mau diberi amplop, dibuka di depan takmirnya. Lho kok mek sakmene ngono piye terusan? Ngono kelakon. Apa artinya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali itu saja, enggak dapat Allah. Itu kan kok iso ngono itu. Tapi ya iso, bisa. Ya ini kan level kecil-kecil, yang level besar-besar kan enggak tahu sampean ya. Transferannya kurang kan ngono ya. Level besar-besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca ayat-ayatnya itu bukan sekedar untuk membaca, bukan untuk ahli-ahlian, ahli debat ayat Al-Quran, ahli debat, bukan itu. Tapi bagaimana dia bisa sampai di belakang itu. Sudah. Saya masih ingat lu cerita itu, saya masih ingat. Kenapa saya ingat? Karena bagi kita itu kan luar biasa, sehingga satu yang luar biasa itu nggak mudah dilupakan.
Begitu. Kalau pengaduan tentang takmir itu ada, cuma bagi saya ya itu lumrah lah, biasa itu. Oh, takmir yang ini itu lumrah saya. Jadi nggak terlalu ingat persis itu ininya, ceritanya, ya, kisahnya itu. Tapi kalau mau balik gitu itu kan susah. Dan itu terjadi, ya, gitu loh. Di sekitar kita di Sidoarjo itu ya yang mirip-mirip begitu itu ya ada. Ya, mirip-mirip, nggak sevulgar itu, tapi mirip-mirip itu ya ada. Gitu. Ya ada begitu itu. Saya hari Ahad di sini, hari Ahad di Tulangan itu yang minta dari Delta Sari itu berapa kali. Saya nek hari Ahad tuh rutin, udah nggak bisa. Kapan lagi? Nggak bisa, saya rutin. Terus kapan lagi? Yang ketiga begitu. Wes gini, saya tak izin dulu, saya bilang gitu. Pamitan dulu. Jangan sampai kemudian nanti ini ya berubah niat kita ngaji itu, berubah jadi mubalek, jadi apa saja tuh. Enggak oleh opo-opo. Saya tak pamitan dulu. Kalau berkenan ya nanti begitu. Sampai satu saat saya ngaji di sana itu apa namanya? Karena sudah izin, sudah pamitan itu diperbolehkan. Nggih Ustaz, silahkan. Akhirnya datang ke sana. Sudah niat datang ke sana. Malamnya itu ditelepon lagi tuh. Ustaz, besok dari sana, dari Delta Sari langsung ini ya, tetap ditunggu sama jamaah loh kan gitu. Lah gitu tuh kalau ditinggal begitu saja kan sampean piye terusan? Harus pamitan begitu ya. Baik. Ya itu tadi, melihat ayat-ayat Allah itu bukan sekedar untuk pinter-pinteran di situ gitu. Bukan sekedar untuk apa namanya, unjuk apa kepandaian di situ, tapi untuk mendapatkan di balik itu, melihat di balik itu. Nah, termasuk melihat ayat-ayat Allah di sekitar kita. Bagi kita yang barangkali kurang cakap di dalam membaca ayat Al-Qur'an, ya, mengkaji isinya karena keterbatasan kemampuan, tapi kita kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan ayat-ayat berupa peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Peristiwa ini jangan dibiarkan lewat begitu saja. Pasti ada apa namanya? Maksud Allah Subhanahu wa taala di balik peristiwa yang ada di sekitar kita. Ya, tidak harus jadi dokter dulu untuk memahami hikmah ini, hikmah wabah, hikmah tidak harus, ya, tidak harus. Ya tentu saja dengan kadarnya masing-masing. Yang paling penting segera sampai untuk bisa melihat Allah. Tuh. Ada orang yang baca ayat Al-Qur'annya masih gradul-gradul, masih yatata ini, masih apa namanya? Tapi sudah segera bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ono sing tukang adzan iku rotok pelat-pelat adzan, enggak ada masalah. Karena bisanya kebetulan begitu ya misalnya. Ya. Mungkin dulunya barangkali dia orang yang tidak banyak belajar Al-Qur'an, tapi ini setelah kemudian sudah berumur muncullah semangatnya untuk beribadah gitu ya, dengan keterbatasannya. Wes aku tak azan misalnya, soalnya poliane kan sing azan. Aku ngene iki Mas Dani sing azan, Mas Dani sing azan, Mas Dani sing nyiapno, Mas kan liyane ta ngono kan. Nang ndi sing liyane sing nom-nom iku kan gitu. Sing azan iku mesti sing tuwek-tuwek. Ya secara ini enggak apa-apa, malah mendapatkan tempat mereka ya. Cuma kan yang suaranya keras, masa kudu Ustaz Ridwan sing azan. Gitu. Ada orang yang azan pun masih tidak fasih, tapi
sudah segera menemukan Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih bagus daripada adzannya fase, mari adzan ditinggal ngalih kan ngono ya. Itu. Karena kita belajar tentang Al-Qur'an, belajar tentang alam semesta, belajar peristiwa-peristiwa, yang paling penting adalah ini kan ayat-ayat Allah gitu ya. Yang tengah-tengah itu ayat, yang pojok itu Allah. Ayat Allah, kita belajar ayat Allah. Jadi yang kita pelajari ini, tapi yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang penting. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 92 tadi itu relevansinya di situ. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhastumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Sudah tahu, sudah dihadapkan dengan bukti-bukti kekuasaan Allah. Loh kok masih berbuat syirik kepada Allah? Itu kan persoalan yang diangkat oleh Allah tentang Bani Israel. Sudah berulang kali itu. Nah, kita juga begitu. Ketika bangsa-bangsa lain itu ono sing iri, bangsa lain wis nonton bal-balan Piala Eropa di stadion, enggak ono apa-apa. Kalau mereka dibiarkan oleh Allah, nah kita itu kalau dari sudut pandang dokter, wah kita itu enggak disiplin. Kalau dari sudut pandang ilmu yang saya pelajari, bukan hanya itu, tapi disiplin terhadap ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting untuk ditinjau ulang. Kita itu diberi pelajaran begini enggak sekalipun enggak kemudian menyebut supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disiplin dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Murai. Ya. Saya kadang-kadang di situ ya aneh saja, kita itu sudah diberi kesulitan sedemikian rupa, sejak ekonomi sulit, semua sulit gitu ya. Kemudian kita tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita untuk bertaubat gitu ya. Baik, kita lanjutkan ayat 93. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ini sudah pernah kita bahas ya di beberapa ayat sebelumnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur. Dan kami angkat di atas kalian gunung Tursina. Khudzu ma atainakum biquwwah. Kalau di ayat sebelumnya, di ayat berapa itu? Khudzu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, begitu. Ya. Kalau di sini khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Ambillah apa yang sudah kami berikan kepada kalian, yaitu Taurat itu, biquwwah dengan kuat gitu ya. Nah, itu tidak dilakukan oleh Bani Israel. Nah, di ayat ini Allah menggunakan wasma'u, dengarkan isi Taurat. Qalu sami'na wa asaina. Mereka menjawab, kami dengar tapi kami tidak mau ikut. Kenapa? Wa usyribu fi qulubihimul ijla. Ya, sudah merasuk di dalam hati mereka itu kecintaan terhadap al-ijl, kepada anak sapi, maksudnya Tuhan. Ya, dalam bentuk anak sapi. Bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah alangkah buruk ya keyakinan yang
memerintahkan kalian semacam itu jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu kalau kita sudah ini namanya apa itu? Zona nyaman. Kalau kita itu sudah ada pada zona nyaman, itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang kita tidak nyaman itu enggak mau. Sudah zona nyaman. Ya. Zona nyaman itu didukung oleh lingkungan biasanya. Lingkungannya demikian juga enak. Ya. Zona nyaman tuh biasanya kalau sudah disebut zona nyaman tuh lingkungan juga demikian, itu susah berubah. Sampai di ayat 170 Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, ittabi'u, ikutilah apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kalian. Mereka kemudian menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Wah, enggak usahlah, kita cukup dengan yang biasa kita lakukan saja. Sejak dulu kita lakukan ya sini saja lah, pokok berubah-ubah gitu ya. Walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka itu akan ikut juga kebiasaan-kebiasaan yang mereka jalani, termasuk kebiasaan dari nenek moyang, dari lingkungan, dari orang-orang sekitar yang dari dulu, jika itu tidak ada dasar rasionalnya dan tidak ada dasar petunjuknya, masa mau ikut juga? Saya biasanya kalau di kampus itu memberi contoh sederhana. Sejak saya ngajar tahun 2005 sampai ya sebelum pandemi lah, pandemi ini enggak ini ya, enggak ada kesempatan tatap muka langsung, itu enggak saya uji langsung. Sampai kira-kira sebelum pandemi itu setiap semester kan saya ketemu dengan mahasiswa yang berbeda. Setiap semester. Minimal setiap semester saya ketemu dengan mahasiswa yang berbeda, minimal 10 kelas. 10 kelas kalau itu satu kelasnya 300 anak. Jadi satu tahun saya ketemu dengan 600 anak. Ya, kalau dari 2005 sampai 2019 paling tidak saya ketemu berapa anak? 600 kali lebih 10 ya. Katakan kali 10 6.000 lah. Ya, sekitar 8-9 ribu anak saya ketemu ya. Dari 2015. 9.000 anak lah. Itu selalu saya mengajukan satu pertanyaan yang sama dan jawaban anak-anak itu sama. Napa pertanyaannya? Mas, Mbak, berapa yang Anda tahu berapa jumlah ayat Al-Qur'an gitu ya. Terlepas nanti ada perbedaan di kalangan para ulama tentang cara menghitung, tapi selisihnya tidak banyak. Berapa jumlah ayat Al-Qur'an? Saya bisa katakan 90, mungkin 95 atau bahkan lebih, 95%. Hanya sedikit yang menjawab yang benar gitu ya. Yang lain salah. Kok iso salah berjamaah? Bisa. Ya itu tadi. Salah berjamaahnya bukan karena mereka tidak tahu, tapi mereka mengikuti apa yang sudah biasa ada di masyarakat, diajarkan dari dulu. Siapa guru sampean? Ya waktu guru ngaji, Pak. Siapa guru sampean? Waktu SD, Pak, gitu ya. Nah, kalau itu diperoleh, katakan dia itu mewakili satu kelasnya ketika SD, tinggal kalikan saja berapa orang yang keliru gitu ya. 6.666 ayat, Pak. Yakin sekali. Sampai ada yang saya bilang salah, enggak mungkin salah, Pak. Sampai begitu, saking yakinnya. Ya sudah begitu, karena yakin dengan gurunya kan gitu. Saya suruh terus hitungan mana nang omah gitu ya. Khusus bagi yang gitu. Suruh hitung. Di kelas saya suruh hitung, gampang kok ngitungnya.
Ya untuk yang cetakan sekarang kan gampang ya. Kalaupun ada selisih di kalangan para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Quran, termasuk bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak, terlepas daripada itu, selisihnya nggak akan terlalu banyak. Nanti baca di awal-awal tafsir Ibnu Katsir tentang jumlah ayat Al-Quran itu, selisihnya nggak banyak-banyak. Meskipun pada masa beliau itu angka yang sekarang ditulis itu tidak muncul gitu ya, tapi selisihnya nggak banyak-banyak, nggak muncul secara langsung. Di tafsir Ibnu Katsir itu 6.200 ya, itu sudah muncul 6.200-an itu sudah muncul. Jumlahnya 6.236 ayat. Ya, mau ditambah jumlah bismillah satu Al-Quran sekalipun itu enggak sampai 6.666. Pertanyaan saya, ini dari mana? Ya dari orang tua, dari guru-guru ngaji, dari kadung iku ngono lho. Ya mudah-mudahan guru-guru kita dulu bukan karena kesengajaan ya ketika mengajarkan itu ya, bisa karena keterbatasan ketika menghitung. Tapi bagi kita sekarang yang sudah bisa menghitung dengan mudah, mbok yo dihitung maneh gitu loh. Ya, begitu. Itu artinya pengetahuan kita itu Saya kembali kepada ayat ini. Kenapa mereka tetap maksiat kepada Allah, lebih menyukai anak sapi sebagai Tuhan? Karena itu sudah merasuk dalam diri mereka. Wa usyribu, kata-kata Al-Qur'an itu wa usyribu. Ya. Itu berasal dari bahasa syariba yashrabu, minum itu ya. Minum itu aktivitas yang menyebabkan air itu terserap dalam tubuh kita. Terserap. Karena itu Allah menggunakan kata wa usyribu. Jadi di hati Bani Israel itu kecintaan kepada anak sapi itu sudah meresap sekali. Ya, meresap begitu kuat. Ya, menancap begitu kuat dan meresap. Susah. Nah, kalau sudah begitu tidak berguna peringatan dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di semesta ini, termasuk apa yang kita alami sekarang itu, bagi orang-orang yang sudah lama meninggalkan ya Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa tunggal di alam semesta, itu enggak masuk, itu enggak bisa masuk kayak gitu itu. Semuanya didekati dengan murni pendekatan pikirannya saja. Baik. Yu'addidu tabaraka wa ta'ala alaihim khata'ahum wa mukhalafatahum lil mitsaq. Jadi di ayat ini Allah menghitung-hitung. Allah tabaraka wa ta'ala menghitung-hitung. Ya, kekeliruan mereka, perselisihan mereka terhadap perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan mereka yang melampaui batas, dan perbuatan mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta rafa'at tura alaihim hatta qabiluhu summa khalafuhu. Hingga Allah itu waktu itu mengancam Bani Israel dengan mengangkat gunung Tursina, dan itu kemudian yang membuat mereka itu menerima perjanjian dengan Allah. Tapi summa khalafuhu, kemudian mereka mengingkari perjanjian dengan Allah. Walihadza qala, dan untuk ini mereka Allah Subhanahu wa taala menceritakan qalu sami'na wa asaina. Mereka berkata, iya kami dengar tapi kami susah ikut itu gitu ya. Kami durhaka. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim.
Qala Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qala ushribu fi qulubihim hubbuhu. Yang diresapkan, yang menjadi merasuk di hati mereka itu apa? Hubbuhu, cintanya mereka terhadap anak sapi itu, hatta khalasa dzalika ila qulubihim, hingga itu kemudian masuk betul ke hati mereka. Wa kadza qala Abu Aliyah wa Rabi' bin Anas wa qala Imam Ahmad. Jadi ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, saya singkat saja, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, hubbuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka, kecintaanmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyai'a, kepada sesuatu, yu'mi wa yusimmu. Jadi cinta kepada sesuatu itu yu'mi, membutakan, wa yusimmu, menulikan, ya. Cinta kepada sesuatu membuat kita itu buta dan tuli. Itu hukum atau sunnatullah tentang cinta sesuatu, pasti menjadi buta dan tuli. Dan itu berlaku kepada siapa saja. Kita lihat misalnya di dalam surah Yusuf, ceritanya Nabi Yusuf, ya. Surah Yusuf ayat, insyaallah ayat 29. Coba dilihat ayat 29. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 29. Pun kepanggih. Oh, sebentar. 30 bukan 29, ya, 30. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30 yang paling bawah. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Apa artinya, Mas Dani? Wa qala niswatun fil Madinah, perempuan-perempuan itu pada gunjing, ya kan? Gunjing. Apa yang digunjingkan oleh perempuan-perempuan di kota? Kota ini mana? Mesir, ya. Apa yang digunjingkan oleh perempuan-perempuan di kota Mesir? Imro'atul Aziz, itu istrinya pejabat Al-Aziz. Istri pejabat, turawidu fataha. Kok apa istilahnya? Orang sini nek ngaranin apa? Kesengsem itu apa orang sini? Bukan hanya terpesona, kebimbang nek wong ngarani. Sampean bukan orang sini, nek wong kene kebimbang. Ya. Kesengsem itu seneng, ini enggak seneng, kebimbang. Apa ya bahasa Indonesianya, ya? Wong jatuh cinta, nggih bahasa. Jatuh cinta itu biasa, tapi nek kebimbang iku sampai gak nalar gitu loh. Sampai melanggar aturan. Jadi kata perempuan-perempuan di kota Mesir pada saat itu, loh ada istrinya seorang pejabat, Imro'atul Aziz, turawidu fataha. Loh kok dia itu
menyukai ya, bahasa menyukai ya, mencintai, menyukai. Fataha ya, fataha kalau dari sini itu ya apa istilahnya? Anak asuhnya sendiri kan gitu ya. An nafsihi untuk dirinya. Qad syaghafaha hubba. Ya, si Yusuf yang menjadi anak asuhnya itu sudah membuat dia tertutup oleh cinta gitu ya. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sungguh kami melihat dia berada dalam kesesatan yang nyata. Lah iya ngono kok kelakon ngene gitu ya, gampangane begitu. Zulaikha kan waktu itu ya sik enom biasa kan, jabat punya istri masih muda, jabatnya wis tuwek, istrine sik enom sian. Ketemu Yusuf yang juga muda. Itu kan cerita kisahnya kan begitu. Jadi Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu, Nabi Yusuf 6, Zulaikha sudah berumur sebenarnya kan gitu ya. Makanya nek donga Allahumma alif bainana, nek donga walimah itu ya. Ya, baina Adam wa Hawa. Nek Adam Hawa sik lumayan, Adam dan Hawa. Alif bainana kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya, padahal sing lanang sing tuwek apa sing nom kan gitu ya. Nek ndongone ngono apa termasuk sak usiae kan gitu ya yang dimintakan. Kalau usianya berarti golek sing lanang golek sing rada sepuh kan gitu ya. Zulaikha kira-kira ya usianya ya 30-an kan gitu ya. Yusuf sih belasan kan gitu ya. Baik, lepas daripada itu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, hubbuka syai'a ya yu'mi wa yusimmu ya, cintamu kepada sesuatu itu membutakan dan menulikan. Jadi biasa kalau kemudian orang-orang Bani Israel itu apa namanya, sulit diajak untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Kadung cinta kepada sesuatu. Karena itu di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, salah satunya ya, beliau mengatakan apa namanya? Ada 3 kelompok orang yang bisa merasakan manisnya iman. Ya. Yang pertama itu adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Ya. Dan memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasul itu membutakan. Tidak apa-apa, memang sifat cinta itu begitu. Cuma kan kita itu ngitung. Kalau hanya karena cinta kepada laptop misalnya, ini laptop Mas. Saking sewenenge anak iku mari ngono kok digawe tulinan, sewenenge entek-entekan. Sakjane iku sampean piro kadare sampean iku cinta nang laptop sampai nang anak, kan ngono ya. Kita itu kan ketemu dengan cinta kepada sesuatu itu bertingkat-tingkat karena kita itu senangnya kepada banyak. Kan ono nang laptop, ono nang sepedahe, ono nang anake, ono nang bojone, ono nang, kita itu bertingkat-tingkat. Tapi bagi Allah dan Rasulnya yang paling penting menempatkan cinta Allah dan Rasul itu lebih dari segalanya. Itu yang susah. Kenapa? Karena Allah dan Rasul itu sudah tidak hadir di sekitar kita secara langsung. Jadi kalau umpama nggak kelihatan cinta kepada Allah dan Rasul itu nggak ada yang menegur langsung juga, nggak ada. Nggak ada akibatnya langsung, nggak ada. Kalau kita dengan anak, dengan istri, kemudian gara-gara anak kita biasanya nggak cocokan sama istri, itu bisa terjadi kan gitu ya. Langsung kita bisa rasakan akibatnya, gitu. Tapi kalau dengan Allah dan Rasulnya kan tidak langsung kita rasakan akibatnya, sehingga seringkali cinta kepada Allah dan Rasul itu kari,
ketinggalan. Padahal cinta itu sifatnya membutakan. Ya, gara-gara anak orang sholat jamaah, ya iso, kan gitu ya. Gara-gara anak, kenapa kok sholat jamaah? Anakku mau rewel, nah gitu asalnya. Jadi anaknya rewel, membutakan memang. Cinta kepada sesuatu itu kata Rasulullah SAW. Nah, Bani Israel sudah kandung cinta kepada anak sapi itu sebagai Tuhan. Nah, bisa. Makanya di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum ya wa amalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha." Ya. Katakanlah Muhammad, kalau memang orang tua, anak-anak, saudara-saudara, keluarga-keluarga, harta benda dan apa saja yang ada di dunia ini itu lebih dicintai ya, dari Allah dan Rasulnya, ya tunggu saja waktunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dialami Bani Israel. Maka saya lanjutkan sedikit lagi ya. Saya ambil salah satu saja tafsirnya ayat ini. Kemudian ada sebuah riwayat ya, As-Suddi mengatakan, ketika itu akhadha Musa alaihissalam al-ijla fadhabahahu thumma haraqahu bil mabrad thumma zara'ahu fil bahar. Jadi satu saat Nabi Musa itu kemudian mengambil satu ekor sapi, disembelih oleh Nabi Musa ya, kemudian dibakar ya, hasil sembelihannya itu kemudian dibakar jadi abu, dan kemudian abunya itu zara'ahu fil bahar ya, dibuang ke laut. Falam yabqa bahrun yajri yauma idzin illa waqa fihi syai'un minhu, maka tidak ada air laut pun yang kemudian terkena abu dari pembakaran itu, kecuali pasti ada peristiwa aneh terjadi. Summa qala lahum Musa, kemudian Nabi Musa berkata kepada mereka, usyribu minhu fasyaribu, ishrabu minhu fasyaribu, minumlah ya, minumlah. Di dalam keterangan yang lain itu air laut itu yang sudah kena abu pembakaran sapi yang disembelih oleh Nabi Musa itu, kemudian disuruh minum. Setelah minum, faman kana yuhibbu kharaja ala syaribihi dhahab. Nah, yang cinta kepada sapi itu terlalu merasuk, itu kemudian muncullah emas dari mulut orang tersebut. Ada yang mengatakan bukan emas, kekuning-kuningan wajah mereka seperti emas, bukan emas asli. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu kalau di dalam ilmu tafsir sebenarnya apakah riwayatnya itu sahih atau tidak, ini tidak ada dari Rasulullah SAW. Itu yang kayak gini ini biasanya disebut dengan Israiliyat, jadi kisah-kisah dari Bani Israel sendiri gitu ya. Dari kalangan mereka sendiri ada seperti ini. Jadi itulah yang terjadi. Nah, apa betul yang seperti itu terjadi? Bisa betul, bisa tidak. Tapi sekarang itu sudah ada teknologi. Sudah ada teknologi. Saya kemarin ngobrol sama dosen elektro. Saya bilang, dosen elektro itu mestinya meneliti ini. Nah, belum sampai di situ Ustaz, sudah ada penelitian. Apa itu? Sudah ada penelitian tentang foto aura. Foto aura. Jadi wong iku gawane murang-muring, gawane sabar, gawane itu sudah bisa difoto sekarang. Nah, gitu. Apa isi hatinya itu sebagiannya sudah bisa terekam dalam bentuk foto aura. Nah, gitu. Nah, apa yang ada di dalam kisah Bani Israel di sini itu kan bicara tentang bagaimana Nabi Musa ingin menunjukkan, encene awakmu sing iku ya sudah menentang Allah, menyekutukan Allah, hatinya sudah dirasuki keyakinan tentang sapi. Itu cara menunjukkannya. Minum. Ya, setelah diminum ketahuan iki sing tandanya wajahnya begini, ini tandanya begini.
Wallahu a'lam tentang kisah itu benar atau tidak, tapi teknologi terus memberikan kepada kita pengetahuan-pengetahuan baru bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan umat-umat terdahulu yang dulunya itu mukjizat, ya sekarang itu sudah mulai dibuka satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah mengizinkan itu terbukalah bagi manusia sekarang. Nah, tapi kan persoalannya apakah kemudian dengan foto aura itu menambah iman dan tidak, itu belum tentu itu. Ono sing bagian tukang fotone ora sinau blas, ora ngaji blas ya iso ae. Kan gitu. Karena itu tadi di slide yang saya munculkan. Yang paling penting itu meskipun tanpa tahu foto aura tapi bisa mengendalikan diri. Tanpa perlu difoto aura, ya kan? Kita sekarang kan begitu. General check up dulu general check up gitu ya. Yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan diri itu dengan syarat utamanya kesehatan hati gitu. Balik dicek ya, emosi aja dukur terus ya, apa jenenge gula darah itu. Gula darah tuh saya yakin kalau gula darah itu sudah beberapa ini saya perhatikan, gula darah itu terkait dengan emosi. Ya. Dicek-ceki ya sampai ngombe ya, nek emosi ini susah terkontrol ya terus aja tinggi. Hidup agak tenang gitu ya. Harus lebih sabar. Saya kira begitu ininya. Syaratnya itu begitu. Supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang terjadi di sekitar kita. Ilmu tidak harus tinggi ya, yang punya kapasitas silahkan untuk menggali pengetahuan sampai dalam dan mencapainya dalam capaian yang tinggi silahkan. Tapi tidak harus tinggi untuk beriman kepada Allah ya. Tidak harus ilmunya itu jadi profesor untuk jadi beriman kepada Allah, bukan harus begitu. Tidak harus begitu. Yang paling penting adalah ilmu ya yang kita peroleh langsung mempengaruhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu. Saya kira itu yang kita bahas di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan pernyataan, katakanlah bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kalau iman itu modelnya begitu ya iman model lopo, itu kira-kira bahasa kasarnya begitu. Ya, jelek sekali iman model lopo karena iman kayak begitu ya, gitu. Jari ini iman tapi ketika sudah dites dengan minum air laut ternyata auranya ketahuan kamu enggak iman opo enggak gini. Nah, begitu kalau bahasa kita sekarang. Saya kira demikian ayat 93, insyaallah ayat 94, 95, 96 kita lanjut di pertemuan akan datang. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.